Kak, silakan masuk. Belum ada yang S3 ya, Pit? Belum ada masuk. MI ya. Oh, Pak Mustaqim ini. Matur nuwun Pak Mustaqim. Halo Mas Aditya. Selamat datang, Tit. Selamat datang, Prof. Sehat ya, Nak? Ya, izin, Prof. Iki nggak sibuk ini kau. Pemilik Bank BPD nggak sibuk nih. Disambi, Prof. Ya. Ada yang lucu juga kadang-kadang berdekan kok.
Ya, Pak, monggo. Hah? Dan, Pak. So, istirahat. Khusus Bapak Ibu yang dari S3, karena hari ini banyak ma- mahasiswa S3 yang terlibat di aktivitas ya Bu Kusnul nggih. Iya Bu Kusnul. Bu Ida itu ada AL ya, Fakultas Kedokteran. Pak Saipur Rahman juga sama nggih. Bu Indah juga izin nggih Bu Kusnul. Untuk S3 insya Allah nanti kami recording begitu, direkam, kemudian rekamannya nanti kita share di grup. Dari S3 seperti itu antisipasinya kami. Kebetulan saya sama Bu Kusnul mengelola S3. Atur Mbah Nuwun Bapak serta Ibu khusus Pak Mustaqim nanti nyuwun tulung bisa disampaikan ke teman-teman nggih Pak Mustaqim ini S3 yang hadir ini only one ini Bapak Mustaqim. Atur Mbah Nuwun Pak.
Halo Pak Agus. Cek, 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 satu, Halo dua, Pak tiga. Agus. Ye, Bunda, Prof, terdengar suara saya, Bun? Nggih Pak Agus, saya menyampaikan beberapa hal nggih Ji, Pak. Ji, Untuk Ji. mahasiswa kami S3 itu nampak-nampaknya ada aktivitas yang nggak bisa ditinggalkan Bu Ihda. Kemudian Pak Saipur Rohman. Lalu Bu Indah, Ahmad Muktamirin katesipun nggak bisa stay, tapi kami dari pengelola S3 melakukan rekaman Pak. Hasil rekamannya nanti dah saya sampaikan. Ngaten nggih Pak Agus. Ji, Ji, Bunda, Prof, saya mengikuti Matur saja. nuwun. Ji, saya Bunda, nggih, saya mengikuti saja, Bun. Monggo, dari Pasca Mawon yang Nggih, Merdeka nih, Ji, saya mengikuti mawon. siap. Nggih. Assalamualaikum Pak Agus. Salam, Bu Kusnul, pripun? Nggih Pak, Ampun, dimulai mawon nggih. Waktunya sudah monggo, lebih monggo, 8 menit. monggo, manut mawon, Insya nggih. Allah nanti untuk yang hari ini berhalangan hadir akan kami record. Jadi nanti bisa dikirimkan melalui prodi masing-masing Pak Agus seperti itu. Nggih, Nggih, monggo, Bu Kusnul, monggo silakan. nggih. Izin Bapak Ibu untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara daring pada kegiatan sosialisasi penggunaan L-Sakti atau e-learning untuk kegiatan pembelajaran selama 1 semester ini. Nah, nanti sedikit saya perkenalkan untuk narasumber kita. Beliau adalah Bapak Agus Rianto MPD. Beliau bekerja di UPS sebagai dosen dan masuk dalam tim LP3 yang di mana beliau bertugas untuk menginformasikan kaitannya dengan kegiatan pembelajaran khususnya e-learning Al Sakti. Sebelumnya kemarin Bapak Ibu sudah dikirimkan akun nggih beserta dengan passwordnya. Nah, nanti selanjutnya dipandu oleh Pak Agus bagaimana peran mahasiswa karena sedikit informasi Pak Agus mohon maaf menyampaikan ini adalah pesanan langsung dari rektor bahwa seluruh mahasiswa untuk kegiatan pembelajarannya harus menggunakan L-Sakti. Entah itu presensinya, entah itu penugasannya lah di sini. Monggo nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Terima kasih dari saya. Langsung saja saya serahkan Pak Agus sepenuhnya. Pak Agus. Nggih, nggih, matur nuwun Bu Dr. Siti, Bu Dr. Husnul Khotimah, nggih, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kami hormati Direktur Program Pasca Sarjana, yang kami hormati Bapak Ibu struktural di program Pasca Sarjana, yang Alhamdulillah hari ini bisa bergabung, dan tidak lupa hormat saya kepada Bapak Ibu mahasiswa Pasca Sarjana yang hari ini Alhamdulillah bisa bertemu secara daring. Oke, syukur Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, kemarin memang ada koordinasi dari pihak Pasar Sarjana terkait dengan penggunaan Sakti. Tadi disampaikan oleh Bu Kusnul, kebetulan saya dengan Bu Kusnul satu program studi di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, tapi beliau sedang di Pasar Sarjana terkait dengan apa mungkin struktural di sana begitu. Terkait dengan kegiatan ini Bapak Ibu semua. Yang pertama, memang kemarin disampaikan kepada kami terkait dengan penggunaan El Sakti ini menjadi salah satu sarana untuk digitalisasi termasuk dalam proses pembelajaran. Sehingga hari ini harapannya adalah nanti Bapak Ibu bisa langsung melaksanakan terkait dengan El Sakti, karena Bapak Ibu dosen dari mulai kemarin sebelum mulai pembelajaran hari ini sudah membuat akun-akun yang sebenarnya nanti bisa dicoba. Oke, sebelumnya izin share terlebih dahulu untuk menyampaikan prolog dulu sebelum membahas terkait dengan praktiknya. Oke, cek dulu Bapak Ibu sudah terlihat belum untuk web yang saya bagikan. Sudah Pak Agus, Nah, sudah. sudah nggih, Bagus Nur. Nggih.
Nggih, Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian, nggih, ini dosen dengan mahasiswa hari ini mungkin nanti bisa bertanya lengkap terkait dengan Bapak Ibu yang sudah kemarin dibuatkan akun. Kalau ada pun yang belum, masih bisa nanti bisa lewat saya atau melalui helpdesk juga bisa secara langsung. Karena sebenarnya akun itu nanti bisa dibantu oleh SIK. Oke. Nah, terkait dengan hari ini, mungkin nanti kita juga akan praktik terkait dengan bagaimana hal-hal yang perlu Bapak Ibu mahasiswa laksanakan terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Kusno. Jadi memang semua aktivitas dalam pembelajaran daring nanti menggunakan kelas virtual yang disebut atau LMS-nya. Mungkin Bapak Ibu yang dari guru sebenarnya sudah terbiasa ya, tapi karena kembali pembelajarannya menggunakan sudah mungkin tidak pandemi sehingga mungkin ada sedikit lupa. Nah, hari ini kita merefresh kembali ya Bapak Ibu terkait dengan LMS yang sebenarnya pengembangannya dari Moodle saja. Oke. Yang pertama, sebenarnya kalau kita membahas tentang El Sakti ya sudah disampaikan memang ini adalah salah satu platform yang digunakan terkait dengan pembelajaran sistem e-learning yang ada di UPS Tegal. Oke, jadi seperti halnya Pancasakti ya kita mengambil dari saktinya nggih. Nah, terkait dengan itu sehingga elektronik e-learningnya dalam proses pembelajaran terkait dengan Pancasakti Tegal. Nah, Bapak mungkin familiar dengan model, ya kurang lebih sebenarnya pembahasannya dari itu, nggih, atau pengembangannya dari platform itu, sehingga sebenarnya navigasi dan sebagainya kurang lebih hampir sama. Ya, kemudian terkait dengan LSAT ini sebenarnya adalah bagaimana proses pembelajaran daring ataupun hybrid di UPS Tegal. Jadi walaupun tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Kusnul, memang semua aktivitas termasuk presensi itu digunakan melalui L-Sakti. Sehingga walaupun nanti secara offline pembelajarannya, tapi kemudian ada beberapa hal mungkin materi, penugas dan sebagainya bisa dilaksanakan secara bersamaan, secara daring dan luring atau hybrid, nggih. Sehingga nanti alat sakti di sini ya Bapak Ibu diharapkan bisa masuk. Dan kalau kemarin sudah dibagikan akunnya, nanti bisa diskusi juga terkait dengan beberapa kendala. Oke, ini sudah dicoba nih. Mungkin ada beberapa dosen yang juga sudah memulai terkait dengan informasi ataupun bagaimana masuk ke dalam El Sakti. Untuk aksesnya sendiri Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat nih di https lsakti.upstegal.ac.id. Ketik saja itu mungkin sambil berbagi layar Bapak Ibu separuh nanti kita bisa praktekkan ya. Tapi lebih jelasnya nanti setelah materi paparan ini saya sampaikan. Kemudian tujuan ya Bapak Ibu, saya pikir terkait dengan kelas virtual sebenarnya sama. Ini adalah sarana untuk interaksi ya, terkait dengan antara dosen dengan mahasiswa. Tetapi bukan hanya sekadar pengumpulan tugas saja nih Bapak Ibu. Sebenarnya terkait dengan apa ya fitur-fitur yang ada di L-Sakti sebenarnya sudah sangat lengkap sekali. Ya, ini konsen Pak Rektor yang sangat luar biasa terkait dengan pengembangan El Sakti itu bisa digunakan, termasuk bisa sambung dengan Sepadang, gitu, terkait dengan aplikasi yang ada di kementerian. Ya, sehingga terkait dengan El Sakti sendiri sebenarnya adalah apa ya sarana untuk interaksi gitu, dosen dengan mahasiswa yang mungkin dengan dalam tanda kutip itu proses pembelajaran itu bisa dilakukan secara full daring. Ya, mungkin ada satu dua hal yang kemudian harus melaksanakan, tetapi tidak mengurangi proses pembelajaran atau kualitas proses pembelajaran. Jadi interaksi bisa karena di dalam platform L1 itu banyak sekali nih, bisa video apa namanya menggunakan Zoom ya atau video, kemudian juga bisa menggunakan live chat, bisa menggunakan pembelajaran ataupun inovasi-inovasi yang lain seperti video dan sebagainya, link dan sebagainya itu bisa digunakan. Sehingga saya pikir ini dosen bisa sangat ini sekali nih, apa namanya interaktif nih, situasi dan kondisi yang sesuai dengan kondisi keadaan dari dosen terutama nih, terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian menyediakan kuliah secara wajib Bapak Ibu, saya pikir harapannya memang nanti dilengkapi gitu, Bapak Ibu dosen khususnya terkait dengan 16 pertemuan ataupun 14 workshop yang ada di dalam susunan di R Sakti tersebut.
Kemudian untuk mendukung ujian kuis penilaian digital Ki. Karena salah satunya adalah transparansi ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin disampaikan oleh mungkin pada saat kontrak kuliah menggunakan L-Sakti dan sebagainya. Nah, terkait dengan ujian mengikuti gitu. Ada kuis dan sebagainya itu juga bisa dilengkapi di dalam L-Sakti. Ini menjadikan Bapak Ibu itu dimudahkan gitu, terkait dengan jarak mungkin ya, terkait dengan waktu mungkin dan sebagainya. Ya, jadi ada kalanya mungkin ujian dan sebagainya ya yang tadi seperti yang Bunda Prof sampaikan ada beberapa mahasiswa S3 yang tadi berhalangan karena mungkin ada kesibukan yang lain dengan mendukungnya Sakti ini bisa ikut mengakses begitu nih walaupun posisinya keadaannya mungkin tidak dalam satu tempat yang sama. Intinya begitu sehingga ujian penilaian digital itu masih tetap bisa terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian yang berikutnya memantau perkembangan belajar mahasiswa. Bapak Ibu sebetulnya dosen itu bisa melihat nih Bapak Ibu keaktifan pada saat melihat parsipan nanti melihat eh, algoritmanya Bapak Ibu lah. Makanya ini masuknya berapa lama dalam satu waktu begitu nggih. Apakah sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, atau tidak pernah sama sekali Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya untuk melihat juga, walaupun mungkin aktif secara offline, harapannya juga kami sebagai yang apa ya diberi tanggung untuk El Sakti di sini, harapannya Bapak Ibu juga aktif di dalam El Sakti, begitu nggih. Mungkin untuk diskusi dan sebagainya, saya pikir apalagi kuliah S2 lebih banyak diskusi nih terkait dengan teori ataupun kasus ataupun terkait dengan apa ya problem solving yang disampaikan misalnya begitu. Sehingga ini menjadi sarana yang kegiatannya bisa belajar mandiri khususnya untuk mahasiswa sehingga nanti dipantau oleh dosen selaku pengampu. Kemudian cara login ke El Sakti Bapak Ibu, nggih. Nah, El Sakti nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Saat kali pertama Bapak Ibu masuk ke browser, kemudian di sana terlihat e-learningnya Universitas Pancasila Tegal dengan nama pengguna dan dashboard. Mas sudah dibagikan, sesekali nanti dicoba mawon, nggih. Nanti dicoba saja, ya tidak apa-apa, nanti bisa disesuaikan. Di tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti buka usernya tadi, browser akan melihatnya seperti ini. Nah, kemudian masukkan saja tanpa menggunakan email, gitu, sesuai nomor NPM saja, passwordnya juga password yang sudah disampaikan. Memang dari kami tidak langsung mengganti password karena kebanyakan sewu sekali ya banyak sekali yang mungkin bukan hanya Bapak Ibu mahasiswa S1 saja kadang lupa password sehingga kami pakai password dasar basic ya untuk menjembatani itu. Ya. Ini kan juga sebenarnya memang pribadi tapi juga bisa diakses untuk rekan-rekan yang lain ya terkait dengan beberapa hal sehingga memang tidak kami setting untuk langsung ganti password. Ya, tapi Bapak Ibu bisa melakukan itu di profil. Nih, kalau misalnya mau lebih privasinya ada. Tapi ya seperti tadi jangan lupa begitu passwordnya ya. Oke. Nanti Bapak Ibu setelah masuk, setelah masuk passwordnya, kemudian munculnya seperti ini, Universitas Pancasila dashboardnya seperti ini. Gitu. Jadi nanti setelah Bapak Ibu klik ya, nanti kita praktikkan tampilan setelah login begini Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu di tampilan dashboard yang perlu Bapak Ibu setelah masuk nih, nanti kita saat praktik, itu Bapak Ibu ya harus masuk ke dalam course yang sudah atau kursus yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ada dashboard di sini navigasi ya sebelah kiri dashboard, sheet home, calendar dan foto private file. Ini merupakan navigasi yang sebelah kiri, menu-menu yang ada di sini. Nah, untuk profilnya ada di bagian sebelah kanan. Kemudian, notifikasi ada di bawah. Ya, ini 4 online user last 5 minutes ya. Ini dari user dan sebagainya ini notifikasinya. Oke, timeline juga ada. Jadi sebenarnya ini tampilan basic ya. Mahasiswa belum masuk ke akun apapun atau ke ini apa namanya kursus apapun. Nah, yang perlu Bapak Ibu nanti lihat ya di bagian atas di tengah itu ada Universitas Pancasila Tegal. Saat diklik nanti akan muncul program pasca sarjana. Akan
Nah, jangan masuk ke yang lain ya, karena nanti mata kuliah tidak ketemu nanti ya. Kecuali Bapak Ibu memang disuruh untuk mengamati dan sebagainya ke S1. Tapi saya pikir tidak usah lagi ini langsung setelah diklik Universitas Sakti Tegal, maka akan muncullah nanti paling bawah program pasca sarjana. Setelah diklik program pasca sarjana, nanti juga di dalamnya ada S2 dan 3-nya sesuai dengan program studi Bapak Ibu semua. Ngoten nggih. Jadi nanti tampilan awalnya begini. Nah, ini navigasi yang awal seperti ini, nggih. Ini setelah awalnya kalau yang tadi begini ya Bapak Ibu kosong. Nah, tidak ada. Setelah nanti klik yang di bagian universitas nanti akan muncul program pasca sarjana. Ngoten nggih. Nah, nanti Bapak Ibu baru masuk ke sini baru mencari course sesuai dengan program studi. Nanti kita lebih lebih ininya lebih kita itu di praktik nanti. Ngoten nggih. Ini hanya sebagai tampilan saja supaya ada gambaran gitu. Kemudian fitur L Sakti Bapak Ibu, sebenarnya ini juga untuk dosen gitu, karena sebagian perangkat yang ada di sini hampir sekitar 25 fitur itu sebenarnya bisa digunakan semua. Tetapi ya tadi nggih, yang paling Bapak Ibu perhatikan adalah tanda-tanda satu. Ini ya Bapak Ibu saya lupa menyampaikan di bagian ini, saya ulangi lagi di bagian dunia ini bisa di bahasa Indonesia kan dan bahasa Inggris kan. Jadi monggo Bapak Ibu kalau memang terkendala dengan bahasa Inggris, ya mungkin diklik saja nanti akan bahasa Indonesia. Oke. Nanti kita perhatikan juga nih, ini hanya untuk informasi saja. Nah, kembali ke fitur-fitur L1 Bu, sebenarnya ini yang perlu Bapak Ibu nanti pahami itu tidak banyak gitu. Tapi paling tidak mungkin saya kenalkan beberapa. Ya, yang pertama penugasan atau assignment ya. Nah, di assignment ini sebenarnya penugasan Bapak Ibu. Ini biasanya dosen itu apa ya untuk ujian tadi dan kuis banyak pakai assignment ya. Karena memang lebih nyaman ya, ada soal, kemudian Bapak Ibu nanti bisa menjawab dan mengunggahnya. Nanti juga kita praktikkan ya di buku ini. Saya sudah siapkan apa namanya akun satu untuk apa latihan hari ini. Kemudian ada attendance ya. Nah, attendance ini di sininya kehadiran. Nyun sewu Bapak Ibu bisa di mute ya. Saya tidak bisa. Sebentar, sebentar. Ini sinten gitu. Saya mesti kecapean. Nah, saya unmute dulu. Oke, saya udah nih. Oke. Oke, Dewi ya, saya lanjutkan dulu. Jadi, assignment itu biasanya untuk penugasan, gitu. Jadi memang dosen itu sebenarnya untuk penugasan ada banyak sekali Bapak Ibu sebenarnya. Ya, fitur-fiturnya sebenarnya. Tapi mungkin yang paling saya lihat di UPS, yang paling banyak pakai assignment ini. Kan itu bisa di-retract ya, diaduk dan tidak terlalu apa ya, tidak terlalu ribet lah, gitu. Hanya mengunggah misalnya file soal dan sebagainya, kemudian nanti diunduh dan bisa dijawab secara sesuai. Kemudian ada attendance ya, ataukah ini di sini Bapak Ibu presensi ini yang tadi disampaikan oleh Bu Kusnul ya tadi presensi ini Bapak Ibu perlu lihat tiap kali proses pembelajaran sesuai dengan jadwal gitu. Karena ada saja dosen yang mungkin membatasi ya, mungkin presensinya itu hanya 30 menit atau berapa, lihat informasi yang disampaikan oleh dosen. Ngoten nggih. Nanti Bapak Ibu biasanya untuk attendance ini ya, kehadiran ini biasanya Bapak Ibu mencentang sendiri. Nanti kita praktekkan juga terkait dengan apa namanya mencentang sendiri terkait dengan ini. Kemudian yang kedua live chat, Bapak Ibu bisa pakai forum, bisa pakai chat. Tapi biasanya yang paling saya lihat itu banyak banyak chat loh. Jadi mungkin kalau di situ proses pembelajarannya full daring, mungkin ada apa ya namanya tidak pakai video video teleconference menggunakan live chat ya pakainya chat biasanya. Nah, Bapak Ibu bisa mengetik lah seperti WA biasa begitu nih, WA yang di komputer lah ngoten nggih, nanti bisa saling menanggapi dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya ini berkaitan dengan file ya. Nah, ada file Bapak Ibu, file itu yang paling banyak juga nanti bisa diunduh. Selebihnya saya pikir mudah saja mengikuti. Kalau ada link ya nanti bisa dimasukkan. Zoom misalnya, Google Meet dan sebagainya. Ini fitur-fitur yang bisa digunakan. Nggih. Ada dan sebagainya. Ya tinggal nanti dari dosen mawon gitu. Nanti kan Bapak Ibu tidak bisa membuat ini sebenarnya. Ini sebenarnya di fitur dosen. Tapi saya perlihat beberapa contoh bentuk fiturnya seperti assignment ini, attendance ya. Nah ini chat dan sebagainya itu nanti akan muncul di AL Sakti Bapak Ibu ya, dengan mata kuliahnya itu.
Kemudian ini Bapak Ibu, fitur dashboard. Ini nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk ke akun mata kuliah dosen tertentu, misalnya begitu. Nanti kemudian di dalam akun Bapak Ibu akan muncullah bentuk-bentuk seperti pengumuman, misalnya akun L1 mahasiswa, presensi kehadiran, ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sebagainya, mengikuti saja di situ. Nanti ada pertemuan satu, pertemuan dua, dan sebagainya. Nah, di sini sebenarnya kalau sudah masuk, tapi kalau sudah masuk ke apa mata kuliah nanti Bapak Ibu bisa eksplorasi terkait dengan sumber-sumber ataupun yang sudah dibuat oleh dosen yang sudah yang mengampu Bapak Ibu gitu ya. Nanti bisa di set home ya, bisa dilihat ataupun di bagian my course yang diikuti. Nanti Bapak Ibu kan melihat jumlah mata kuliah yang diikuti Oh, dan Mang, tidak itu bisa dia Mang. dihapus ya. Itu Saya nak siapa lagi? aku tuh Ibong atau aku atau Mamang itu Iya, nak. ini Pak Andrian mungkin ya. Oke. Oke. Ini ya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu masuk ke dalam course ya, nanti mau lihat berapa jumlah mata kuliahnya di my course saja nanti. Oke. Nah, nanti diklik saja Bapak Ibu kalau takut apa-apa ya tinggal back saja kembali-kembali ya. Tidak apa nanti tinggal mengikuti saja ya. Jadi terkait dengan ini nanti dosen itu bisa memasukkan banyak fitur gitu, bisa dokumen, bisa video, bisa apa terkait dengan tugas online dan sebagainya ya yang berbasis itu dengan fitur-fitur yang tadi saya perlihatkan nih contohnya. Kemudian keunggulan Bapak Ibu ya sebelum kita praktik ya seperti yang sudah disampaikan kita kampus menuju ke kampus digital Bapak Ibu jadi menggunakan Moodle ya karena lebih mudah ya karena mungkin dari Microsoft Teams awalnya dan sebagainya kurang lebih sehingga harapannya Sakti ini dapat digunakan ya, oleh mahasiswa ya oleh Bapak Ibu mahasiswa pasca sarjana khususnya yang hari ini sehingga memudahkan. Kemudian juga dengan dua bahasa tadi sehingga memudahkan itu juga dalam membuat atau mencari navigasi-navigasi. Kemudian terintegrasi dengan sistem akademik Bapak Ibu, memang belum sepenuhnya, tapi bisa dikaitkan dengan beberapa apa namanya program yang ada di UPS Tegal, di Siap maupun di yang lainnya. Kemudian akses sudah kapanpun Bapak Ibu, ya bisa dengan tampilan hand Bapak Ibu, tapi harus di klik tampilan desktopnya ya Bapak Ibu ya. Kalau belum ya nanti akan berbeda tampilan, kecil-kecil sekali lah intinya begitu. Saya pikir Bapak mungkin sudah paham gitu. Jadi bisa menggunakan handphone, bisa juga menggunakan laptop. Tapi nyamannya menurut saya menggunakan eh, laptop saja atau paling nyaman gitu. Kemudian mendukung pembelajaran blended ya tadi ya, walaupun Bapak Ibu offline ya dosennya hadir, tapi Ibu mungkin materinya ada di sana. Jadi tidak menanyakan Pak kirim materi Pak, bisa Bapak Ibu masuk blended begitu. Kemudian secara tadi penugas sebagainya ada di dalam L1. Termasuk presensinya jangan lupa Bapak Ibu. Oke. Karena nanti untuk laporan dosen itu dalam laporan di misalnya salah satunya BKD. Oke. Kemudian bisa full online ya. Kalau misalnya Bapak Ibu dosen pasca sedang mungkin ada kegiatan di luar negeri begitu sebagainya yang tidak bisa hadir secara fisik di sini ya mau tidak mau memang ya mungkin secara full online. Tadi ada video telekonferensi bisa, ada live chat gitu nggih, dan sebagainya. Jadi saya pikir ini menjadi sarana yang unggul sekalipun memudahkan ya sesuai dengan UPS tagline-nya unggul. Al-Sabti kita juga harapannya bisa menjadi salah satu sarana keunggulan untuk meningkatkan program kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, ya, tips penggunaan Al-Sabti Bapak Ibu. Nah ini yang sering kali Bapak Ibu mungkin apa ya namanya setelah semester atau setelah satu semester tidak memakai misalnya ya karena ada libur dan sebagainya biasanya lupa password. Makanya tolong disimpan saja di laptop Bapak Ibu. Tapi pun jika Bapak Ibu lupa ya password dan sebagainya tidak bisa masuk bisa di helpdesk kami Bapak Ibu. Insya Allah paling lama lah 2 kali 24 jam. Insya Allah cepat sekali. Mungkin tidak sampai itu, tapi saya menyampaikan yang terlama saja ya Bapak Ibu ya. Insya Allah tidak sampai 2 kali 24 jam. Hal itu sangat responsif Bapak Ibu. Sehingga monggo di bagian situ banyak sekali fitur yang Bapak Ibu tentukan. Misalnya ada kendala terkait dengan login L Sakti, mau mengubah, meriset dan sebagainya. Langsung ke WA Bapak Ibu semua. Ngoten nggih. Langsung ke WA Bapak Ibu. Karena di situ ada namanya
Bapak Ibu bisa langsung menyimpan informasi kalau tadi akun ataupun hal-hal bermasalah terkait dengan transaksi. Ngoten nggih. Atau bisa hubungi saya nanti yang terakhir ya, nanti saya sampaikan. Gitu nggih. Kemudian gunakan browser terbaru. Nggih, memang ada beberapa laptop yang ngapunten sangat nggih, memang tidak support begitu. Jadi menyesuaikan saja kalau memang ada yang ketolak. Tapi saya pikir melihat apa ya wajah Bapak Ibu semua ini HP-nya ini keluarannya tahun 2025 semua ini semua atau laptopnya lah. Oke, jadi saya pikir tidak ada masalah lah ngoten nggih. Kemudian notifikasi ya tadi ya kalau ada tugas dan sebagainya memang muncul Bapak Ibu di notifikasi Sakti. Jadi Bapak Ibu kalau buka nanti ada muncul di situ terutama peringatan-peringatan yang kalau tugasnya itu dalam kurun waktu tertentu. Misalnya malam ini 20 pukul 8 malam harus dikumpulkan. Notifikasinya muncul Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu melihat ya. Jadi ya kalanya dosennya lupa untuk memberikan tadi woro-woro atau informasi terkait dengan membuat tugas, Bapak Ibu di notifikasi sebenarnya ada. Ngoten nggih. Kemudian simpan file sebelum deadline tugas ya. Sebenarnya ada fitur ya, mungkin apa ya namanya tidak. Tapi begini ya, dosen kadang-kala ada yang sampai dengan itu Bapak Ibu, yang sampai bisa mengunggah tugas Bapak Ibu gitu loh. Ngoten nggih. Tapi ada juga yang kemudian setelah deadline itu masih menerima, tapi akan bertanda warna merah intinya begitu loh. Nah itu keputusan dosen ya untuk mau masih menerima atau tidak, walaupun Bapak Ibu masih bisa mengunggah. Tapi ada juga yang tidak bisa mengunggah sama sekali karena sudah direstrik, intinya begitu. Ngoten nggih. Jadi eh, apa namanya sesuaikan saja nih kaitannya dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen lah intinya begitu nih. Mengikuti instruksi yang ada di sana. Terakhir penutup nih Bapak Ibu, nggih, di sini ada nomor handphone saya, monggo kalau memang nanti bisa terkait dengan mudah-mudahan sih tidak ada lancar semua, amin ya gitu ya. Karena sebenarnya naga walaupun Bapak Ibu menghubungi saya, tapi tetap saya arahkan ke helpdesk, nggih. Karena di situ biar ada interaksi juga Bapak Ibu bahwa El Sakti itu juga apa ya namanya secara historis juga ada terkait dengan itu. Nah, mungkin setelah ini baru nanti kita praktiknya Bapak Ibu. Dan, nggih. Dan nomor handphone saya juga ada apel saktinya juga, kemudian ada helpdesk-nya juga. Materi juga nanti bisa saya sampaikan ke ini kalau memang diperlukan nanti bisa ke apa Kaprodi atau Sekprodinya gitu terkait dengan ini. Begitu Bapak Ibu sebelum kita mempraktikkan ya mungkin sesi diskusi sebentar. Izin ya Bu Husnul, Ngapunten untuk diskusi sebentar sebelum kita praktik terlebih dahulu gitu. Nggih, monggo Pak Agus, Oh, silakan nggih. diskusi sebentar, baru nanti langsung praktek. Nggih. Bapak Ibu pastikan untuk sudah mencatat password dan usernya, nggih. Jadi nanti ketika praktik Bapak Ibu bisa mengaplikasikan dengan baik. Monggo, Pak Agus. Dibuka Nggih. untuk tiga penanya mungkin, nggih Pak Agus Monggo, nggih. monggo, manut mawon nggih. Nggih, Monggo, tiga Bu. penanya monggo tidak ada ya kita langsung praktik. Nggih. Nggih, tapi di kolom chat enten boten saya chat dulu. Oh, ada presensinya. Itu Hanya presensi Bapak, presensi. hanya presensi mawon Nggih. nggih. Nggih, kalau tidak ada, nggih, saya Langsung lanjutkan praktik nggih. mawon kata Nggih, dosen nggih siap. Pak Agus nggih. Nggih, Nggih, siap, Bu. monggo. Husnul. Nggih. Izin tanya Pak, Oh, monggo, monggo Pak. Punten. Nggih. nama sama passwordnya ngambilnya dari mana Pak? Nama pengguna sama passwordnya. Oke, Pak Saya Sinten. bagi nggih di kolom Oke, chat nggih monggo. Pak Agus nggih. Nggih, Nggih monggo, monggo. siap. Nggih. Tadi baru mau saya Terima kasih. bagikan lagi. Monggo kalau misalnya Bu Kusnul, nggih. Sebenarnya kemarin sudah Terima Bapak kasih. Ibu, nggih. Ah, Oh, tapi kalau memang ada yang belum, karena mungkin ngapunten nih, apa ada kendala dan sebagainya yang belum tercatat namanya. Kemarin saya baru kalau tidak salah baru 77 totalnya kalau tidak salah Nggih. nih. Monggo 77 Ibu. sudah Pak Agus di Nggih, kolom chat Bapak siap. Ibu untuk melihat user dan passwordnya langsung dicoba ke websitenya Elsati. Monggo. Oke, Bapak Ibu, ini apa ya? Saya juga mulai ya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya tampilan layar saya. Sudah Agus nggih. Nggih, nggih. Ini contoh Bapak Ibu, ini akun El Sakti nggih. Nih, saya pakai akun mau di Shopee dulu Bapak Ibu. Ada Pelan-pelan Pak kendala? Agus biar Nggih, dibuka dulu. Monggo Bapak Ibu siap. sama-sama Dibuka dulu. Ini membuka. tampilan bisa bentuknya begini, bisa Oke. tampilannya beda nih Bapak Ibu. Sama saja sebenarnya nanti bisa Oke, masuk. ya kita tunggu dulu Pak Agus sebentar untuk Oke, Bapak Ibu siap, membuka di laman El siap, Sakti terlebih dahulu. siap. Oke.
Saya pakai punyanya Bu Nana saja yang tidak hadir gitu. Bu Boleh, anu gitu. boleh, Nggih, boleh. ini biar biar anu saja. Bentar, saya Ini lihatkan Pak keadaannya Agus Bu Nana. mencoba masuk ke S3, nggih, Bapak Ibu. Siap, Mencoba nggih. masuk ke Pakai salah pakai satu punya saya akun. aja Pak Gus. Pripun? Pakai punya saya aja. Oh, bisa Pak dikirimkan Mustaqim nomor ini. NPM-nya, Pak. Punten Ya, di ya, WhatsApp ya. saja. Di WhatsApp kirimkan NPM-nya. Ah, saya Oh Pak ya. biar Mustaqim itu. ya, Pak Pas apa Iya ya? Mustaqim. ya Bu Kusnul, Oke, biar ya sekalian. Pak Agus. Jadi tadi Pak Ngapunten Bapak Ibu, jadi Nggih. Pak Mustaqim ini dosen dan juga mahasiswa di S. Tadi ada sedikit trouble Pak Agus, makanya ini biar bisa Siap. dipraktekkan. Nonton. Sip. NPM-nya berapa, Pak? Punten di atau dituliskan saya langsung, Pak. Punten, Pak. Berapa, Pak Mus? Nggih. Ya, tak kirim ya. 7 pinten ya, lupa saya malah. Ya. Nah, bentar. Apa anu saya baca aja. Dibaca tujuh dua nggih. lima Oke, langsung dibaca. 725 nggih. Ya, 725 9 9. 75259 ya. 75259. Oh, 7529 nggih. 259. 75. Dosen kan sudah ada di Klik El Sakti ya. Oke, sebentar Pak. Ini mahasiswa Mm-mm. Pak, Bu, Bu Pak Mustakin, punten, punten, tak carikan di zaman Pak Saya Mustakin ulangi sebentar Pak. Pak Agus, Pak Agus. 75259 Nih, Nih, saya sudah nih. 0008. 75 Pak Agus. Pak Nggih, Agus. 75 75 nggih. Nggih, 25 nggih, nggih. 7525 7525 9 9 nggih. kosongnya 4 kali 1234 8 pinten? 8 8. nggih. berapa Nggih. nih? Nggih. Nih, Pancasakti Bapak Ibu juga 2025 praktikkan nggih. 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 Bapak Ibu juga praktik Pancasakti nggih. Pancasakti P-nya huruf kapital nggih yang depan ya. nggih. Jangan Eh, lupa. Pancasakti 2025 bintang Pak Agus. Nggih, 2025 ada bintangnya nggih, jangan lupa Ibu. Dan sudah Bapak Ibu dicobi? Kalau sudah ini saya masuk nih. Nanti saya Masuk nggih. log lagi. Masuk nggih. Nah, cobi. Nah, ini sudah masuk di Pamustakin. Nah, di pojokan ini ada tulisan Pamustakin. Ini sudah saya Stop dulu Oh Pak gitu. terima Agus. dulu. Ya ya. Stop dulu. Nggih. Nggih, Bapak Ibu siap. monggo sudah sampai ke halaman ini. Kalau ada trouble langsung matur nggih Bapak Ibu, mumpung ada Pak Agus di sini. Ya. Oke. Nah, di sini nggih kalau Trouble. tampilan dasarnya begini. Monggo siapa yang bermasalah nopo. Nah, hanya NPM saja ya, Bapak Ibu. Oke. Oh iya, tadi saya pakai app UPS jadi keliru Nah, malahan ya. UPS nggak mau Pak, itu untuk dosen. Oke. Untuk dosennya. Oh betul. Oke. Nggih. Oke, Bapak Ibu, kadosnya sudah semuanya. Oke, nanti sambil coba enggak apa-apa. Lanjut Pak Agus. Selanjutnya. Siap. Nggih. Bapak Ibu, ini untuk contoh saja nggih yang kita Sekedar Pak pakainya di Agus, El Sakti. sekedar Pak Nggih. Agus. Link El Sakti ambil mana? Ibu langsung ketikkan saja di Chrome El Sakti UPS Tegal, Bu. Nggih. Nanti muncul, Bu. Betul. Oh, mana? Saya sambil ngecek di El Sakti tulisannya, at Bu. UPS Saya Tegal.ac.id. Nonton. wah. Nah, Nanti langsung oke, muncul. lah. Coba Pak Agus, Nggih. back dulu Pak Agus. Nggak apa-apa Pak Agus. Back dulu dari Pak Agus buka Nggih. laman. Siap. Oke, bentar nggih. Atau saya logout dulu bentar karena Boleh logout aja. tampilannya memang beda sebentar. Yang saya Logout aja. logout nggih dari sini. Oke, logout aja. Monggo Bapak Ibu, Oke. ini untuk Nah, websitenya. Logout Pak Agus. bentar. Ini sedang anu apa sinyal di tempat saya ini di LP3-nya Bu kayaknya. Bulat-bulat ini masih. Bentar nggih. Nah, ini Bapak Ibu. Sebenarnya tampilannya bisa macam-macam nggih. Ini tampilan ada dua Bapak Ibu seperti yang tadi digambar. Bapak Ibu saat masuk nih benar ya tak saktisin aja. Nah, L Sakti dot ya Bapak Ibu ops dot ac dot id. OPS Tegal ya mohon maaf ya. Ya, OPS UPS Tegal Tegal Pak. UPS Tegal. dot ac dot id. Nggih. Ya, ID Pak. OPS Tegal dot ID ac Pak. dot id Bapak Ibu. Nah, Pak Agus nggih, niki nggih. IAD. Kalau IAD ya itu. nggih. Ini, Salah. tapi nanti begini nggih Bapak Ibu sudah muncul nggih. Nggih. Saktinya nanti kalau misalnya di browser nih, diklik mawon, klik mawon. Nah, nanti tampilannya begini Bapak Ibu. Sami sebenarnya tadi, nggih. Nah, monggo tadi nomor Pak anu berapa tadi saya Oke, lupa saya di lagi Pak nomornya. Agus. Punten ya, Bu. 7525. 75. Oh, ini sudah 08 ya, Bu Kusnul ya? Iya. Oh ya, sudah.
Bapak Ibu, nanti sebentar nih, kelihatannya masih mencoba Bapak Ibu. Nah, dengan tadi passwordnya Pancasakti nggih sami semua ya. Pancasakti. P-nya P-nya huruf kapital. kapital nggih. Gitu. Nggih. Bintang Pak Sama Agus. belakangnya ada bintangnya di belakang. Nggih. Stop dulu Gus, biar ibu-ibu, bapak-bapak Nggih. mengisi. Pancasakti, P-nya huruf kapital nggih. Nggih, Kalau oke sudah Pak coba Agus. masuk Bapak Ibu, klik masuk. Nggih. Coba klik masuk nggih. Nah, ini nanti kalau disuruh ke sini lagi nggak apa-apa, Bapak Ibu. Nanti kalau ini berarti diulangi lagi aja. 7, 7525. 75. Ini sudah Ya, ada historisnya nggak apa-apa. Kalau disuruh masuk lagi nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Bapak Pancasakti 2025. Nah, sudah masuk semua Bapak Ibu ke fitur dasarnya. Oh, Sampun. Masuknya ke pun. nyun izin Bu Kusnul masuk ke Nggih. mata kuliah yang sudah saya siapkan Boleh, dulu karena iya nih, ada nanti setelah itu ini saya Pak. keluarkan semua nggak apa-apa. Nanti saya Ya, keluarkan nggak semua apa-apa. setelah itu. Nggih, Bagus, nggih, mulai masuk ke S3, sudah ada salah satu nggih. dosen yang membuat kunci. Silahkan Pak Agus. Nanti Oh, temukan begitu. kuncinya ya. Nggih. Oh, itu semua S2 juga S3 Bu masuk atau ini kan sama Bu sebenarnya. Nanti setelah itu biar mencoba ke ini biar semuanya selesai dulu Bu. Boleh Pak. Nanti kalau S3 Oh, kasihan dosennya nanti Nggih. menghapus. Pak Agus, Ngoten nggih. beda Pak Agus. Saya ngajar S2, kuncinya beda. Nggih, ini pakai akun demo aja. Monggo Pak. Oke, pakai akun daminya saja ya Bapak Ibu ya. Yun Ya, izin ya Bu Kusnul ya. Nanti nggih, biar nanti saya mengeluarkannya gampang. Nanti kalau betul. dosen masuk ke sana kasihan nanti. Oke. Ya, Izin Bapak Ibu kalau sudah pilihannya sudah dasar ini Pak Mustakin ya. Punten ya saya izin Pak Mustakin dulu. Saya ngoprak punya Pak Mustakin. Kalau sudah Bapak Ibu kan di sini kosong ya sebenarnya. Nah, di sini Bapak Ibu kosong. Ini sudah ada filsafat tinggal Pak Mustakin. Nah, kalau yang Bapak Ibu belum mau masuk ke course-nya sama sekali, tampilannya masih kosong. Jadi course-nya nanti di sini ya Bapak Ibu di bawah. Nanti muncul. Nah, navigasinya diklik-klik dulu Bapak Ibu di My Course ini sebenarnya ada nanti kalau sudah ada mata kuliahnya dan sebagainya nanti akan kelihatan gitu. Nah, di download dan di set home dan sebagainya. Tapi yang sekarang kita masuk ke daminya saya saja Bapak Ibu, klik yang di Universitas Pancasakti tadi Bapak Ibu. Klik. Nah, sampai dengan muncul ada Fakultas Ilmu Pendidikan, Politik, Kelautan. Sampun Bapak Ibu? Sampun Bapak Ibu? Nah, dia di sini program pasca sarjana Bapak Ibu ya, diklik diklik mawon, nanti muncullah begini Bapak Ibu tampilannya. Sampai Bu. Nih. Nah, karena karena ini untuk dami Bapak Ibu, saya buat pedagogi Bapak Ibu. Ya, ini untuk dami ya Bapak Ibu. Masuk ke S2 pedagogi diklik mawon. Nah, masuk diklik S2 pedagogi. Nah, sudah masuk semua Bapak Ibu di S2 Pedagogi. Nah, di situ ada berbagai macam mata kuliah Bapak Ibu. Nah, kalau ada tanda kuncinya berarti memang sudah disiapkan. Nah, di sini kan ada banyak mata kuliah nggih. Masuknya ke tutorial L Sakti Pancasakti Bapak Ibu. Untuk passwordnya saya tuliskan di ini di kolom nggih. Bentar, passwordnya. Passwordnya untuk masuk di sana. Nanti Bapak Ibu tinggal copy saja. Bentar, saya tuliskan dulu. Nggih. Password masuknya Bapak Ibu sudah di itu ya Bapak Ibu tinggal masuk tutorial pasca sarjana Bapak Ibu begini. Sudah masuk Bapak Ibu? Sudah masuk Bapak Ibu? Sudah? Saya ulangi lagi nggih, saya balik lagi nggih, bentar ya. Setelah Bapak Ibu masuk ke tadi S2 atau S3 nggih, ini contohnya di pedagogi ngapun buatnya. Nggih, di S2 pedagogi. Kemudian masuk cari mata kuliah namanya tutorial L Sakti Pancasarjana. Sampun Bapak Ibu? Pak Bibi. Sampun Bapak Ibu? Ampun, Sampun Bapak Ibu? Sampun ampun. nggih. Kalau sudah Bapak Ibu, nggih. Kalau sudah ada tampilan begini. Oh ya, kalau bingung pakai bahasa Indonesia di sini Bapak Ibu ini ya ini ada tanda dunia, ada tanda dunia bisa diklik Bapak Ibu. Ini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nggih.
Saya terbiasa bahasa Bapak, Inggris jadi monggo silakan. Indonesia di boleh. dashboard saya kok Nggih. my course-nya belum muncul nggih. Pripun? My my course di dashboard El Sakti belum muncul ini saya. Oh, belum Pak. Memang karena belum ada, belum masuk ke sini Pak di bagian Oh, belum universitasnya di itu. atas Pak. J. Nggih. Oh, nggih. Masuk Pak ke sini Anies dulu Pak. diganti bahasa Indonesia aja J. Pak, ben Bahasa enak. J. Ini Bapak Ibu lihat kursor saya nggih, ngapunten. Kalau mau bahasa Indonesia itu diklik tanda dunia Bapak Ibu. Nah, Nggih. klik di situ ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Bapak Ibu. Ngoten Oh, nggih. nggih, Nih siap. saya klik pakai bahasa Indonesia nih Bapak Ibu. Nggih, saya klik bahasa Indonesia. Nih, kalau sudah sampai sini berhenti dulu ya, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi dari awal sebentar saja. Jangan ikuti saya dulu. Kalau Bapak Ibu sudah masuk tadi basic, masuk ke program Pasca Sarjana, ya, nggih, di sini klik Pasca Sarjana. Kalau yang baru masuk deh, karena saya buatnya di pedagogi, ngapunten tadi harusnya di luar, ngapunten sekali. Jadi masuk ke S2 pedagogi, kemudian cari course-nya karena hari ini kita ke tutorial El Sakti, klik tutorial El Sakti Pasca Sarjana. Sampun? Kalau sudah Bapak Ibu di sini ada pendaftaran secara mandiri yang pakai bahasa Indonesia nggih, sama. Ketik tadi kodenya Bapak Ibu. L-nya huruf kapital, L tanda strip, S 43 Sakti, ngoten. Namun Bapak Ibu masukkan tulisan di kunci pendaftaran yang sesuai dengan di kolom chat. L-nya huruf kapital, L biasa, strip, begitu nggih. Nanti paspor ini sesuai dengan yang dibagikan oleh dosen nanti. Ngoten nggih kalau masuk. Ngoten nggih. Ini L E huruf kapital L biasa, kemudian strip, S-nya kecil 4 K ya, T dan I. Ngoten? Kalau sudah nanti bentuknya begini Bapak Ibu kalau sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk nanti bentuknya begitu. Sampun Bapak Ibu masuk? Bapak Ibu dosen jangan lupa ya, karena sih mungkin ada Bapak Ibu dosen kalau membuat apa password itu konfigurasinya dari huruf kapital, angka dan tanda. Ngoten nggih. Konfigurasinya untuk Bapak Ibu dosen kalau membuat nanti apa karena nanti kalau tidak bisa ketolak biasanya ya. Jadi konfigurasinya huruf kapital, angka dan tanda. Samun Bapak Ibu masuk semua? Samun nggih? Samun. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa hal di pengumuman, di ini nanti ada presensi juga Bapak Ibu nanti bisa kita. Nah, kita lihat Bapak Ibu ini topiknya memang hanya 4 ya, memang karena saya hanya untuk dummy saja Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu anda sudah terdaftar, nggih? Ini saya lihat di akun dosen saya jumlahnya berapa. Bapak Ibu di sini ada, ini sesuai dengan dosen saja. Ini hanya apa simulasi saja tulisannya. Jadi ada pengumuman sakti, ini untuk grup dan sebagainya. Nah di sini Bapak Ibu ada dua. Biasanya untuk presensi adanya di awal. Kemudian ada referensi. Nah presensi sudah saya apa namanya sudah saya setting Bapak Ibu. Kita latihan presensi nggih Bapak Ibu yang pertama nggih. Ya, kalau sudah Bapak Ibu, coba klik presensi terlebih dahulu Bapak Ibu. Karena presensi yang digunakan oleh dosen sebagian besar itu Bapak Ibu me ini sendiri Bapak Ibu. Nah, apa namanya? Mengajukan sendiri begitu. Ngoten nggih. Mendaftar. Nah, sudah masuk Bapak Ibu ke presensi? Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Kita mulai yang pertama dulu untuk presensi Bapak Ibu. Jadi dosen itu selalu menyediakan presensi buku referensi biasanya. Nah, kita ke presensi dulu Bapak Ibu, nggih. Yang pertama ke presensi kehadiran diklik mawon, begitu nggih. Nah, nanti Bapak Ibu akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, di situ kemudian ada ajukan kehadiran. Sampun sampai sini Bapak Ibu, di halaman yang sama seperti saya. Kemudian diklik diajukan kehadiran Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus ngeklik sendiri gini ya, karena nanti menyesuaikan dengan izinnya Bapak Ibu. Nah, di sini Pak Mustaqim mau hadir terlambat izin atau sakit, tinggal diklik saja Bapak Ibu. Nih, ngoten nggih. Nanti masuk di situ, diklik hadir, simpan perubahan. Namun Bapak Ibu, namun, nah diklik ya perubahan. Berarti nih Pak Mustaqim di sini saya sudah presensi nih. Ngoten, presensi sudah. Ngoten. Jadi kalau presensi begitu nih Bapak Ibu, diklik mawon, tapi dilihat di situ informasi dari dosennya bagaimana. Misalnya kalau di saya ini berlangsung.
ada juga yang 30 menit sebelumnya. Monggo mengikuti nggih dari instruksi dosen nggih. Mohon dibaca apa namanya deskripsinya. Ngoten nggih. Saya tidak ini kan karena ini hak prerogatif dari dosen nggih. Misalnya sepanjang hari dibuka ya alhamdulillah gitu. Bapak Ibu bisa presensi. Ini sampai ini. Sampun nggih Bapak Ibu kalau sudah di bagian ini sudah presensi, kita kembali lagi bisa dengan berbagai macam cara Bapak Ibu di boleh di fitur-fitur yang di sini juga semuanya bisa Bapak Ibu umum. Nah, misalnya kita ke tutorial L1 lagi, ini semuanya bisa diklik nih Bapak Ibu nanti. Kalau saya lebih senang ke tutorial L1 saja daripada di pack Bapak Ibu. Nanti akan muncul lagi seperti ini. Bukan nggih? Monggo cara kembali bisa. Yang penting jangan logout dulu Bapak Ibu. Intinya itu nggih. Ini yang basic-basic saja ya Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu mau dibuat lebih indah lagi dengan gambar, harus ke Canva dulu dan sebagainya, nanti monggo. Yang penting ini basic-basic dulu nih Bapak Ibu ya, terkait dengan itu. Untuk presensi kehadiran, paham Bapak Ibu? Masuk, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan ke yang kedua terkait dengan mengunduh buku referensi. Tidak ada kendala nggih Bapak Ibu ya untuk yang Pak presensi nggih. Agus, Nggih, Agus, nggih, ini saya dari S3, ini kan nggih, kuliah kemarin sudah tanggal 26 tuh, nggih, 26 September. nggih, nggih, Lalu baru karena link itu baru didapat kemarin, nggih, tanggal 26 tuh saya isikan tanggal sekarang Pak Agus, nggih, tanggal 3. nggih, nggih, Lalu yang sekarang pertemuan tanggal ini berarti gimana Pak? nggih. Sebenarnya nanti bisa diedit Bunda, tapi saya harus masuk ke akun dosen dulu. Ngoten nanti nanti pun nggih Oh kalau gitu. itu nanti ya. Berarti hari ini dua ya Pak? Monggo bisa karena Ya. bisa dibuat sendiri atau bisa dibuat dari mulai hari ini mawon Bun sesuai dengan Oh jadwal gitu. kuliah mawon nggih. Nanti kalau Iya, iya. saya bantu untuk buatkan yang multiple nggih, yang untuk tiap Siap, minggu siap. berlanjut begitu. Matur nuwun. Nggih Bunda, siap Bunda. Nggih. Nggih Bapak Ibu, ngapunten yang lain aman nggih untuk yang si kehadiran paham semua nggih Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu masuk, kalau mata kuliah jangan lupa ada presensi di bagian atas selalu, ada juga di bawah sih, tapi biasanya kalau beberapa dosen saya lihat itu di atas. Tapi ada juga yang di tiap pertemuan. Pokoknya lihat tandanya Bapak Ibu nggih, fitur ini nggih. Kalau ada presensi diklik mawon. Per pertemuan bisa, langsung dengan multiple di atas juga bisa, per minggu diulangi terus. Jadi sesuai dengan apa ya pembuatan dosen masing-masing. Ngoten nggih. Tapi yang paling yang saya temukan yang paling biasa adalah multiple. Jadi satu bulan satu minggu berulang terus di sini. Ngoten nggih. Di tiap pertemuan juga bisa. Kalau sudah Bapak Ibu di sini misalnya ada buku referensi Bapak Ibu, ini bentuknya Excel ya. Excel itu nanti Bapak Ibu kalau diklik ini berarti langsung diunduh, terunduh. Nah, di setting saya begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu dosen itu akan memberikan buku-buku referensi dalam bentuk e-book dan yang lainnya. Ini kalau ini buku referensi akunnya Bapak Ibu ya. Nanti mau di-download lagi boleh akun Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja. Tertulis di sini silakan referensi. Nah, di sini Bapak Ibu bagian awal ini belum masuk ke dalam pertemuan biasanya kontrak kuliah, biasanya dan sebagainya ini biasanya di awal di pengumuman ini. Biasanya nggih, tapi bisa saja di sini. Pokoknya kalau ada yang tulisannya seperti ini langsung mengunduh berarti memang itu e-book dalam bentuk PDF, PPT atau yang lainnya. Nah, kemudian Ibu, materi hari ini juga sudah ada ya Bapak Ibu bisa klik saja ini materi Bapak Ibu nanti di pertemuan-pertemuannya tergantung. Ini kalau untuk misalnya materi hari ini bisa diunduh Bapak Ibu materi hari ini ya seperti ini contoh misalnya diklik nanti akan muncullah seperti ini. Ngoten nggih. Termasuk yang lainnya. Nah, hari ini materi hari ini saya ini monggo silakan bisa diunduh gitu ya terkait dengan materi hari ini. Ngoten. Materi Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan materi ini ya dosen nanti memberikan dalam bentuk PDF dan sebagainya silakan. Kemudian Bapak Ibu biasanya ya dosen juga biasanya link apa namanya terkait dengan pertemuan secara daring, bisa Google Meet, bisa menggunakan Zoom. Oke, di sini saya menggunakan Zoom Bapak Ibu kalau memang ada seperti ini tinggal diklik mawon, gampang. Ya, Bapak Ibu nanti akan langsung menuju ke link Zoom ataupun Google Meet yang sudah disediakan. Ini begitu. Ngoten nggih. Tinggal diklik mawon pokoknya kalau memang di situ terkait dengan penggunaan-penggunaan informasi-informasi seperti tadi. Begitu. Jadi bisa dalam bentuk itu. Kemudian Bapak Ibu, ini juga kadang dosen memberikan referensi tambahan berupa link YouTube. Nggih. Tidak bisa YouTube-nya ya, videonya terlalu besar Bapak Ibu. Yang bisa diunggah
di sini adalah linknya Bapak Ibu. Ya seperti itu tadi bentuknya rantai begini Bapak Ibu. Nah, nanti kalau kemudian diklik ya juga langsung ke YouTube Bapak Ibu. Ini contoh tutorial YouTube ya, terkait dengan penggunaan L1. Ngoten. Oke, ini hanya contoh saja. Nanti silakan mau diunduh, mau diapakan Bapak Ibu tinggal menggunakan aplikasi yang sesuai. Ngoten nggih? Oke. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu ada juga dosen yang mungkin setelah pertemuan masih ingin menindaklanjuti Bapak Ibu di dalam kaitannya dengan diskusi begitu. Nah, saya sudah sediakan forum diskusi Bapak Ibu terkait dengan pertemuan hari ini. Nah, Bapak Ibu kalau mau membuat diskusi, diklik mawon kita coba saja Bapak Ibu nggak apa-apa. Diklik mawon, kemudian di situ ada 3 fitur lagi di sini untuk masuk obrolan, gunakan antarmuka untuk diakses dan sebagainya, lihat sesi. Nah, coba kita mulai obrolan hari ini Bapak Ibu. Bentuknya akan berbeda. Misalnya perkenalkan ya. Nah, kenalkan nama saya misalnya ya begitu Agus atau Pak Mustaqim tadi ya dikirim. Nah, nanti Bapak Ibu silakan di situ Pak Mustaqim sudah. Coba silakan Bapak Ibu klik saja menanggapi boleh ya di situ klik saja di situ Pak begini-begini ya seperti WA Mawon begitu cobi Mawon di situ nah ini ya baru saja dan sebagainya ini cakep dari negeri ini akan terlihat nih Bapak Ibu tampilan-tampilan seperti di dosen itu akan kelihatannya seperti WA tapi karena ini mahasiswa jadi kelihatannya seperti ini saja oke dan kalau di dosen kelihatan seperti WA lanjutan ke bawah begitu nah Bapak Ibu bisa melihat itu monggo ya silakan terkait dengan ini ya. Ini Bu Lina, Bu Yeti ya. Tutorialnya terlalu cepat ya, mohon maaf. Nah, sekalian diskusi mawon gitu. Nanti kita ulangi lagi kok, Pak. Bu, nggak apa-apa. Nanti saya keluarkan lagi, Bu saya masuk lagi begitu ya. Kalau memang waktunya masih mencukupi nanti, ya izin lagi. Oke. Nah, itu monggo diketik mawon, oke siap dan sebagainya begitu. Oke. Mekaten begitu. Nah, ini untuk diskusi Bapak Ibu, live yang paling mudah. Kalau Bapak Ibu pakai forum, itu biasanya per topik. Contoh misalnya kelompok. Oke. Jadi kalau dosen menggunakan forum itu biasanya kelompok. Jadi misalnya saya masuk ke kelompoknya Bapak Ibu ada 2 kelompok, 3 kelompok. Tapi yang paling sederhana aja lah ya. Saya lihat juga jarang menggunakan yang itu hanya beberapa saja. Tapi ini contoh saja nih bahwa ada yang namanya fitur live chat. Jadi kalau misalnya Nah, nah, ini Bapak Ibu ya, kalau live chatnya Bapak Ibu keluar dari El Sakti, maka akan hilang begitu loh Bapak Ibu. Ya, beberapa chatnya begitu ya. Atau Bapak Ibu tidak kedeteksi. Ya, ada yang seperti itu. Jadi kalau memang disuruh untuk dosennya untuk diskusi karena mungkin satu eh, Bapak Ibu dosennya tidak bertatap maya begitu ya, bersinkronus dalam kegiatan menggunakan apa Zoom ataupun Google Meet. Nah, mungkin menggunakan diskusi ini ya kan. Begitu nggih. Sampun Bapak Ibu nggih. Nah, oke. Ini bisa dikeluarkan Bapak Ibu kalau sudah dianggap cukup begitu. Nah, ya terkait dengan itu. Jadi kalau mau lihat percakapan sebelumnya ya lihat di sini. Nah, ini nanti jumlahnya ada Bu Yeti sampai 2 kali. Nah, kadang-kala dosen itu rekapannya. Wah, siapa sih yang paling aktif misalnya? Wah, di sini ternyata Bu I, misalnya gitu. Nggih, ngoten nggih. Ternyata diskusinya yang paling ini Pak Mustaqim hanya satu misalnya dan sebagainya. Ngoten nggih. Dan di bawah ini Bapak Ibu ketik-ketik saja nggak apa-apa. Ini menyesuaikan saja mengikuti ini. Nah, Bapak Ibu, nah setelah tadi Bapak Ibu itu ini di fitur ini Bapak Ibu ini sebenarnya diconteng oleh dosen ya biar tahu. Jadi misalnya Bapak Ibu hari ini di fitur saya sebenarnya biar dosen yang mencetak ya. Jadi kalau di yang SMPP itu otomatis makanya dulu centang biru nih setiap aktivitas. Memang bisa seperti itu kan, tapi ini untuk dosen saja. Misalnya kalau Bapak Ibu merasa oh ini saya sudah ini content juga. Ngoten nggih. Oh berarti ini sudah saya lakukan materi atau link pertemuan online sudah ini buat tanda Bapak Ibu sebenarnya. Nggih. Nah, ini sebenarnya kalau belum jadi Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya. Nggih. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, kita ke mengunggah tugas gitu. Wih, ada permasalahan sampai dengan tadi mengunduh materi, link pertemuan secara online. Nanti itu dosen nggih, Bapak Ibu hanya tinggal mengikuti saja. Sampai dengan forum diskusi. Ada yang perlu disampaikan sebelum ke penugasan Bapak Ibu? Boten-boten nggih. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, di fitur yang terakhir yang ini ada pengunggahan topik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua ya terkait dengan tugas dan sebagainya, Bapak Ibu nanti akan klik begini ini misalnya tugas ya tadi.
dari dosen berkaitan dengan tugas hari ini. Misalnya ini saja ya Bapak Ibu. Nah, di tugas Bapak Ibu biasanya misalnya UTS, ada UTS yang akan fitur ini Bapak Ibu ya, menggunakan L Sakti, bisa menggunakan Google apa link ya. Link itu artinya menggunakan apa ya? Google Form ya, atau link yang lainnya, bisa juga dalam bentuk seperti ini. Nah, Bapak Ibu kalau bentuknya seperti ini yang biasa UPS laksanakan, biasanya dalam bentuk soal evaluasi biasa Bapak Ibu. Nah, ini soal misalnya ada ini berarti Bapak Ibu tinggal klik saja apa soal yang kemudian harus dilaksanakan. Misalnya begitu. Nah, ternyata soalnya ini contoh ya Bapak Ibu, ini hanya contoh saja. Oh, ada soal misalnya. Ternyata soalnya Bapak Ibu harus mengerjakan misalnya ya, sesuai dengan instruksinya. Ini misalnya. Oh, ternyata hari ini ada soal pilihan ganda, instruksinya apa dan sebagainya. Misalnya begitu, nggih. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan penugasan, di situ ada deskripsi Bapak Ibu biasanya. Notifikasinya tertulis, misalnya kalau saya membatasi ternyata penugasan hari ini paling lambat itu harus di jam ini. Maka baca deskripsinya nih Bapak Ibu ya, jangan lupa. Ya, deskripsinya. Misalnya 2 hari, 3 hari, ya terserah dosennya nggih. Mungkin makalah, mungkin apa, sehingga tugasnya kan mungkin tidak apa berkaitan dengan jam nggih. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ya sudah mengerjakan tugasnya, ngoten nggih. Kali Ini Bu pertemuan. Roila saya mute dulu ngapunten nggih. Nah, sudah kerjakan Bapak Ibu tadi, oh ternyata ada instruksi soal ya. Kemudian Bapak Ibu ada batas waktu. Waktu tersisanya juga ada Bapak Ibu karena ini saya setting pukul 20 nih. Jadi masih ada 10 jam 27 menit. Oke, ini masih ada waktu sisa. Ini bergantung dengan settingan dosen nggih, kapan waktunya. Ngoten. Nah, kemudian ini komentar bisa, saya sudah mengunggah Pak, misalnya kalau Bapak Ibu. Nanti kita praktikan ya. Jadi, misalnya bisa saja, Pak, soalnya soal tidak bisa diunduh misalnya, ya, bisa diunduh. Nanti juga silakan bisa, Bapak Ibu simpan komentar. Nah, nanti akan ada notifikasi ini di dosen, begitu loh, ya, terkait dengan komentar-komentarnya. Tapi kalau tidak ada masalah, Bapak Ibu, tidak ada masalah, nggih. Bapak Ibu sudah mengerjakan, instruksinya sudah tahu. Nah, Bapak Ibu tinggal mengunggah tugasnya. Di mana? Di bagian bawah, Bapak Ibu. Ya, setelah Bapak Ibu masuk, ini nggih, mengunduh soalnya. Di bagian bawah itu ada tambah pengajuan tugas atau laporan. Ngoten nggih. Tinggal diklik mawon, Bapak Ibu. Monggo dipraktikkan, Bapak Ibu. Sampun, sudah pada halaman ini, Bapak Ibu, untuk mengunggah tugas. Sampun nggih. Sampun. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, di bagian ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Sampun semua halaman yang sama dengan punya saya Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu? Coba. Sudah nggih. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, di sini ada 2 file nggih. Bisa bentuk folder, bisa bentuk file. Saya folder nanti di ekstrak Bapak Ibu ya. Jadi kalau mungkin panjang ya dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu atau file yang tersimpan, tapi saya tidak ajarkan nanti akan agak ribet nih. Ini file saja yang di komputer Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ada tugas yang akan dikumpulkan, misalnya pengerjaannya, klik saja tinggal ini Bapak Ibu atau di drag ya, buka buka laman ini langsung ditarik itu juga bisa. Tapi ini cara yang di L1 saja biar tidak klik ditambah Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu mengunggah berkas apapun ya dalam bentuk PDF nih, Bapak Ibu silakan. Nah, di situ Bapak Ibu ada berkas baru ya, ada ungkas Bapak Ibu. Klik mawon nanti ya, diunggah berkas Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu sampai sini? Sudah Bapak Ibu? Sudah? Oke. Kalau sudah Bapak Ibu, pilih file misalnya begitu. Nah, nanti ini akan muncul ya di dalam ininya Bapak Ibu semua, apa namanya? Komputernya Bapak Ibu untuk menyimpan tugasnya tadi di mana. Ngoten nggih. Kita contohkan saja ini presentasi dalam bentuk tugasnya bentuk PDF misalnya ya. Yang paling ini nggih Bapak Ibu ya, paling ini sebenarnya Word bisa, tapi kalau terlalu panjang, terlalu besar filenya itu biasanya ketolak Bapak Ibu. Jadi mohon di bawah 5 MB nggih. Ini juga untuk Bapak Ibu dosen nggih. Mungkin kalau makalah ya mungkin dikompres lah begitu atau yang lainnya begitu sehingga jangan bentuk Word apalagi ada gambarnya.
Sudah Bapak Ibu, sudah dipraktikkan dalam bentuk PDF apapun ya, surat boleh, yang lain ini hanya sebagai latihan. Sudah Bapak Ibu, kalau sudah Bapak Ibu melampirkan, nanti tulisannya begini Bapak Ibu, ada file yang dilampirkan. Sama Bapak Ibu, yang punya laptop ya khususnya ya, ya praktiknya. Kalau handphone juga bisa nggak apa-apa, sama saja kok Pak. Yang penting disimpannya di storage-nya handphonenya begitu. Sampun Bapak Ibu? Oke, kalau sudah Bapak Ibu klik unggah file sama. Gitu. Oke, nanti akan muncul. Nah, kalau bisa dibuka, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Notifikasinya seperti ini akan muncul. Kalau terlalu besar, nanti tulisannya error gitu. Oke, kalau terlalu besar ini error. Oke, kalau sudah Bapak Ibu masukkan. Nah, di sini ya ukuran file maksimal 10 MB. Nah, ini ada keterangan setelah Bapak Ibu mengunggah, nanti ada keterangan maksimal 10 MB untuk tugas. Ngoten nggih. Nah, setelah itu Bapak Ibu simpan perubahan. Oke. Monggo Bapak Ibu dilakukan tugasnya, berarti Pak Mustaqim sudah mengirimkan berkas ini. Tandanya berkas sudah terkirim seperti ini. Berarti tugas ini nanti siap oleh dosen. Begitu. Nah, kalau Bapak Ibu merasa, oh kok ininya apa ya namanya, tugasnya salah yang saya unggah, ya begitu. Oke. Ya, tinggal edit saja Bapak Ibu. Klik lagi, kemudian filenya mau dihapus atau unggah ulang dan sebagainya monggo. Gitu. Oke. Ini kalau misalnya nanti Bapak Ibu ternyata ada salah file ya. Nah, nanti misalnya, oke, nanti langsung diganti saja filenya begitu ya, atau dulu-dulu boleh mau untuk memastikan tambah lagi, kemudian ini dihapus juga tidak apa-apa. Oke. Di bagian ini dihapus ya, diklik lagi Bapak Ibu. Misalnya ini tidak sama, diklik terus nanti dihapus. Kan, oke? Terus apa sesuaikan perubahan, simpan perubahan. Itu kalau tugas mau diedit atau mau ditambah. Ternyata ternyata kurang, misalnya ada dua tugas, ternyata baru satu bisa ditambahkan di situ. Itu Bapak Ibu sampun, kalau sudah seperti ini berarti sudah mengajukan tugas ya, tugasnya sudah. Ini bisa di SS, bisa di bahwa bukti bahwa Bapak Ibu sudah mengunggah nanti biar dosen untuk melihat terkait dengan itu. Oke, itu nanti kita bisa ulangi lagi Bapak Ibu mana yang kurang jelas sehingga kita bisa ulang. Begitu. Monggo Bapak Ibu. Masih terlalu cepat ngapunten. Diulang dari awal, Bapak. Oh, mau dari awal. Waktunya sampai berapa Bu Kusnul? Ini saya keluarkan lagi semua, nanti saya Ini sudah ulangi lagi. 28. Beripun Bu Kusnul. Iya. Oke, Pak Agus diulangi Oke, dari awal. Yang penting poin pentingnya saja siap, masuk laman, password, kemudian masuk ke room sama siap, presensi dulu aja Pak Agus. siap. Untuk tugas Oke, mungkin saged menyusul siap. nanti kan kalau di otak-atik sendiri ketemu dan sambil ke rekaman ini. Ngoten nggih Pak Oke, Agus nggih. siap, siap. Kalau begitu, saya tak keluar lagi dulu, saya tak hapus dulu, nggih. Nah, sambil tadi Bunda Prof ya menyampaikan yang tadi mau untuk ini apa namanya presensi tadi diubah nih sebentar, nggih. Mau hapus dulu Bapak Ibu, hapus tadi yang punya Bapak Ibu. Saya keluarkan lagi dulu biar kita mulai dari awal, nggih. Nanti biar nanti masuknya biar bisa. Oke, sebentar. Ini untuk akun daminya biar dipersiapkan dulu. Bentar nih Bapak Ibu ya sambil di mengingat-ingat dulu. Ini saya hapus dulu, saya keluarkan Bapak Ibu lagi dulu ya di L Sakti supaya nanti ini. Nah, ini coba saya lihat jumlahnya ada banyak nih sudah masuk ya. Saya keluarkan lagi dulu satu-satu. Memang nah, bentar. Ini aktif ya nih. Kalau dosen kelihatan Bapak Ibu, ini aktifnya berapa menit ya, berapa itu dan sebagainya. Nih, saya lihat tak keluarkan dulu sebentar. Saya kosongkan dulu lagi untuk partisipan saya. Jadi masuknya biar lagi ya. Oke. Ini pokoknya berulang di Bapak Ibu ya. Untuk semua mata kuliah itu dimulai dengan yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi, nah untuk dosen juga ngapunten, dosen kalau bisa tidak usah karena begini ngapunten ya, untuk apa pelaporan di PT dan akreditasi biasanya minta 3 tahun ke belakang, maka L Sakti tidak dihapus untuk sekian lama Bapak Ibu.
Sehingga kalau Bapak Ibu per semesternya ada dan mata kuliahnya sama, ya, hanya mahasiswa yang berbeda, lebih baik menggunakan cara seperti saya ini, ya, di partisipan, dipakan orang-orang yang tadi yang sudah selesai, gitu, ya. Nanti bisa diisi lagi password baru untuk mahasiswa yang baru. Oke. Oke, Bapak Ibu semua, kita ulangi lagi nggih terkait dengan, nah ini Bapak Ibu sudah saya keluarkan dari akun Dami untuk kegiatan El Sakti hari ini. Coba Bapak Ibu, sekarang kita mulai dari awal lagi nggih. Kita mulai Bapak Ibu buka di anu ya, browser ya Bapak Ibu ya, El Sakti. Ini ikuti semua Bapak Ibu sudah siap? Sudah siap Bapak Ibu? Mulai dari awal ya. Dari Chrome ya, Bapak. Pripun? Dari Chrome dulu nggih. Ini saya Chrome dulu saya ketik ya. Ini saat ini saya ini. Nah, dari Chrome dulu Bapak Ibu klik saja di mesin pencari di ini atau di atas boleh silakan. Nah, ya. Atau misalnya pakai Google, kalau saya pakai Google misalnya, ya boleh. Mungkin langsung munculannya Google gini ya. Misalnya Google ya boleh langsung lsakti.ac.id klik saja. Nanti muncul begini ya. Tapi kalau nulisnya di atas nanti langsung ke lamannya. Ngoten nggih. Setelah Bapak Ibu kalau di mesin pencarinya Google atau yang lainnya nanti akan muncul begini L Sakti klik saja Bapak Ibu. Nanti akan tampilannya sama seperti itu. Gitu. Oke. Kalau Bapak Ibu masuk lagi dengan akun yang sudah kemarin 75. Nggih, ini akunnya Pak Mustakin lagi kita pinjam nggih. Monggo Bapak Ibu di akunnya lagi pakai NPM lah kalau kalau lupa NPM saja. Oh, diingat-ingat NPM Bapak Ibu. Kalau sudah masuk ya ke basic ya, password basicnya ya. Pancasakti P-nya huruf kapital. Pancasakti 2025 ada bintangnya Bapak Ibu. Shift bintang. Nih, Pancasakti 2025. P-nya huruf kapital. Kemudian 2025 ada tanda. Kalau sudah masuk Bapak Ibu, coba. Kalau munculnya begini lagi tidak apa-apa Bapak Ibu. Tulis ulang karena ada yang bisa, ada yang tidak. Begitu nggih? Nggak apa-apa. Nah, karena memang sebenarnya akun Microsoft itu makanya ini sebenarnya langsung. Tapi nggak apa-apa. Tulis ulang lagi 75 passwordnya sama lagi Sakti. Saya ulang lagi. Pancasakti 2025 tanda bintang. Sudah Bapak Ibu, klik sampai masuk bentuknya seperti ini. Oke. Di sini mau simpan-simpan ya, biar tidak lupa Bapak Ibu. Jadi kalau masuk ya otomatis karena saya banyak ini tidak saya simpan ya. Kalau Bapak Ibu sih di laptopnya masing-masing disimpan. Yang penting kalau laptop kantor ya, ya nanti intinya kalau ini kebuka lah gitu ya. Kalau biasa di kantor ya nanti disimpan. Atau mau ya. Ini harapannya laptop sendiri biar nanti Bapak Ibu buka. Sampun masuk sini semua Bapak Ibu di dashboard yang umum yang masih basic. Belum, Pak. Sebentar ya, Pak. Pripun Bu Roilah? Belum, Pak. Sebentar, Pak. Oh Ini saya siap, enggak apa-apa. Nanti saya balik lagi kalau misal anu, Bu Roilah coba dulu sampai bisa nggih. Nanti kita nih. Oke, Bapak, mohon izin ulangi tadi yang boleh. sebelumnya. Boleh Bu Oke, siap. Ini Pak tampilan seperti ini, duluan. yang ini atau lagi di luar lagi dari awal. Ya, dari itu saya belum. Sebelumnya lagi. Oh, sebelumnya lagi boleh. Ini kan sebenarnya tampilan di atas ini tampilan di Word saja, Bapak Ibu. Jadi mulai saja ketik, misalnya ini Google aja ya, pakai Google saja lah saya biasa. Kalau Bapak Ibu, kan tampilan awal begini, Bapak Ibu. Misalnya di Google, misalnya. Nah, tampilan awal kan begini, Bapak Ibu ya. Nah, mohon sampai begini ini kan basic ya. Bapak buka Chrome kan begini semua. Ngoten nggih. Bisa dengan dua cara, tulis di sini atau di atas sini. Ini yang saya tanda biru. Kalau Bapak Ibu terbiasa sini tulis saja L Sakti dot UPS Tegal. Sampun sampai ini Bapak Ibu dot AC dot ID. Sampun diketik begitu?
Kalau sudah di enter mawon seperti biasa. Nah, nanti diperbaiki kok bonusnya salah, tapi kan nanti akan diperbaiki. Karena Google kan bisa membaca pikiran kita, Bapak Ibu. Nah, nggih. Oke. Sampun, Bapak Ibu, sudah masuk? Nah, kalau sudah, kan akan ada nih yang pencarian teratas itu L Sakti Universitas Pati Tegal, yang teratas. Kalau sudah teratas, diklik mauan Bapak Ibu, L Saktinya, klik begitu. Sampun Bapak Ibu, sampai saya masuk ya, karena tadi belum talab. Ya, Bapak Ibu. Sampun masuk di L Sakti bagian depannya Bapak Ibu begini. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Eh, kalau perlu pendamping, saya pikir tidak apa-apa. Mungkin dari ini Bu Yati ya. Bu Yati kalau memang ada siapa di situ, putra, putri atau siapa teman ya kalau memang ada kesulitan. Sampun ini Bapak Ibu semua masuk ke sini. Sudah diketik ya untuk ininya Bapak Ibu NPM ataupun user yang sudah dibagikan kemarin ya. Sampun ngetiknya Bapak Ibu semua masuk ke sini. Ya. Kalau sudah tulis di sini passwordnya Pancasakti, P-nya huruf kapital, ya. Kemudian 2025 menggunakan bintang. Kemudian masuk. Nah, sampun semua. Kalau kalau ini bisa langsung masuk masuk. Kalau kemudian ketemu di halaman awalnya lagi ada, ya ketik ulang lagi Sami. Sampun Bapak Ibu. Tadi Bu Raila bagaimana? Sudah bisa masuk Bu Raila? Sampun Bapak Ibu. Mohon ini biar kita lanjutkan ya. Direspon biar saya apa melanjutkan. Lanjut, Pak. Oh Lanjut, lanjut G. Pak. Kalau tidak ada kesepakatan berarti saya lanjutkan G. Kalau tidak ada, Lanjut Bapak, udah jelas. oke. Lanjut aja Pak. Kalau sudah Bapak Ibu, tadi karena kita mau ke akun Dami, nanti Bapak Ibu klik yang di tengah ini kan bisa diklik ya tentang Universitas Pancasakti Tegal Bapak Ibu, diklik. Kemudian ini ada fakultas-fakultas. Karena Bapak Ibu dari Pasca, klik langsung program Pasca Sarjana. Salah lagi ya. Nanti setelah Bapak Ibu masuk ke dashboard sini kan belum ada course apapun ya, karena tadi dikeluarkan begitu, tidak ada yang diikuti. Ya, kemudian kita masuk ke Pancasila Tegal, pilih di program Pasca Sarjana. Nanti akan tampilannya begini Bapak Ibu. Ya, kemarin baru saya tambahkan yang S3 nih. Nah, sebelumnya baru sehingga ini sudah ada ilmu pendidikan. Kalau memang nanti apa nama-namanya begitu, ini kemarin baru dimasukkan begitu ya. Jadi ini munculnya begini sudah, tinggal nanti Bapak Ibu sesuai program studi. Karena hari ini untuk daminya saya di pedagogi S2, ngapunten, saya berarti masuknya ke pedagogi semua. Silakan klik. Oke, sudah masuk ke situ Bapak Ibu? Oke, kalau sudah masuk ke bagian pedagogi tadi S2 atau program studi yang 7, Bapak Ibu tinggal mencari mata kuliah yang nanti akan dimasuki. Nah, untuk hari ini kita akan ke tutorial R Sakti untuk course-nya. Maka Bapak Ibu tinggal cari klik-klik di sini, cari tutorial R Sakti dan diklik. Oke. Nah, karena metodenya sebenarnya ada dua, metode bisa self informant atau ini jangan lupa ya Bapak Ibu masuk ini tetap ini ya kalau bingung ini di bagian ini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Yang saya pakai bahasa Indonesia. Ada pendaftaran mandiri, ada yang didaftarkan oleh dosen. Tapi agak ribet ya dosennya harus tahu namanya Bapak Ibu sehingga yang paling gampang akan enroll atau pendaftaran secara mandiri. Nah, Bapak Ibu, ini di sini masuknya dengan paspor yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Kalau ini masuknya ya, yang sudah saya tuliskan E huruf kapital, L ya, E-nya huruf kapital, kemudian strip, saktinya S biasa, 4 sak, TI begitu. Sudah Bapak Ibu masuk ke pendaftaran mandiri. Setelah itu Bapak Ibu setelah menuliskan kalau nanti ada tanda merah berarti salah password intinya begitu saja. Oke. Kemudian daftar. Oke. Mohon maaf diulang Pak Agus. Oke, siap Bu Sugi. Bentar, ini sedang
Ano, apa, udah masuk soalnya. Oke. Yang bagian mana Bu Sugi masuknya? Yang kunci, Pak, kunci Oh, pendaftaran. kunci. Oke. Masuk ke kunci Bu Sugi sudah masuk? Bingung, Bu. Oke. Kemudian cari tutorial El Sakti di Pasar Sarjana Bu Sugi. Sudah dapat Bu Sugi? Atas, yang paling atas. Oh, Nah, ini. masing-masing Executive. ya. Ada yang Ya. beda-beda. Nggih. Sampun Bu Sugi dan Bu Roailah sudah masuk ke ini. Ini harus saya keluarkan dulu kalau ini sudah masuk soalnya Bu. Ini tadi kalau belum ini harus Apa? dikeluarkan dulu. Nggih, Bu Roailah pripun? Nggih. Saya kan baru masuk ke ini, ke, ke universitas, kemudian saya Nggih, pilih pasca program sarjana, betul. PAKG. Terus kemudian saya pilih apa nggih, Pak? Nggih, untuk latihan hari ini Bu Roailah dari program apa Bu? S2 dan Dari apa? Pak, dari MP. Oh, nanti maksudnya MP ya, tapi untuk latihan hari ini maksudnya ke S2 pedagogi, Pak, Pak, Bu, Roailah, Oh, ngapunten. Ya. iya nggih. Nah, Sudah. klik sudah tuh cari mata kuliahnya tutorial El Sakti. Oh, Sampun? nggih, nanti saya Oke. cari, Pak. Di situ ada Pak, Bu, di situ. Cari saja itu warnanya biru, tutorial El Sakti, namanya huruf kapital kok. Nomor 2 atau nomor 1 lah kelihatannya ada. Sampun udah masuk dulu Bu Roailah, biar nanti masuknya Sudah tahu. masuk. Sampun? Sudah masuk. Nanti Kalau sudah sebut masuk, di situ ada kode, Bu, di pendaftaran mandiri, gitu, kalau pakai nggih. bahasa Indonesia. Nah, kodenya itu yang sudah saya tulis, pakai tulis saja langsung L Sakti, Bu. E-nya huruf kapital, E-nya huruf gede, ya. Bentar. E-nya huruf gede, L-nya kecil, bisa. Tanda strip, Sakti, S-nya S biasa, kecil semua, nggih. Nggih. A-nya pakai 4, Sakti Nggih. biasa. Lainnya Sakti, K, T, I hurufnya biasa. Nih, ini tuh dosen ya, diingat-ingat di Bapak Ibu ya, kalau misalnya membuat kunci, ya konfigurasinya itu dari angka, huruf kapital dengan tanda. Sudah masuk Bu Roilah? Sampun ya? Nah, Pak, sebentar, Pak. oke. Tadi kan L roll mic-nya adalah E pakai besar, Iya. L-nya kecil, S Strip, Pak. Bu ada stripnya. stripnya, S Ya, A-nya pakai 4. iya. Lainnya biasa. Lainnya biasa. Oke. Kalau sudah di bawahnya ditulis. Sudah masuk Bu Roilah? Bapak Ibu sudah masuk ya? Sudah masuk Bapak Ibu? Oke. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah begini Bapak Ibu, tadi yang sudah sampaikan, kita ringkas lagi. Di sini ada fitur-fitur, kita coba presensi karena yang penting. Coba semua Bapak Ibu ya, kita ini sudah tampilannya Bapak Ibu ya. Kita ke presensi Bapak Ibu. Tampilannya dari dosen nanti menyesuaikan. Klik presensi Bapak Ibu. Ini hanya saja loh ya Bapak Ibu. Klik presensi aja semua Bapak Ibu ikuti biar mudah dan tahu. Sampun Bapak Ibu. Ampun, Pak. Nah, di dalamnya Ampun. tuh ini sudah terisi ya tadi ya. Terisi nggih. Nggih, nggih, matur nuwun Bu Kusnul. Nggih, Bapak Ibu saya pikir ini bisa karena terbiasa. Monggo nanti silakan dicoba saja. Kalau alami kesulitan saya pikir dosen juga bisa membantu. Ya, jangan sungkan menghubungi kami juga terkait dengan hal-hal yang tadi. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu lancar semua. Melihat semangatnya dan apa kehadiran hari ini berarti menandakan Bapak Ibu semangat. Mudah-mudahan menjadi kelancaran untuk studi Bapak Ibu semua. Itu saja Bu, dari saya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Oke. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak Agus atas wabarakatuh. waktunya. Terima kasih juga untuk yang bertiga Sama-sama. dan Bapak Ibu yang ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah untuk kegiatan sosialisasi kita untuk penggunaan L Sakti. Mohon ingat Bapak Ibu, minggu ini, hari ini sudah ada perkuliahan. Monggo nanti sakit bisa menggunakan L Sakti sesegera mungkin. Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Pak Agus. Matur nuwun, izin li Bapak Ibu semua. Siap, Bapak. Terima kasih, Iya, Bapak. Pak. Nggih. Terima kasih.